Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jolan Olga dengan NPM D235106114 dari kelas 5E. Pada video kali ini saya akan mempersembahkan presentasi eh, NLP, Natural Processing Language. Sebelum masuk ke inti masalah, saya akan menjelaskan apa itu NLP. NLP adalah cabang ilmu dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau kita selalu bilang AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia, baik dalam bentuk teks maupun ucapan. Tujuan utama dari NLP ini adalah memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, menghasilkan, dan merespon bahasa manusia dengan cara yang alami dan bermakna. Tugas-tugas dari NLP ini yang pertama ada analisis sentimen, yang bertujuan untuk menentukan sikap, opini, atau emosi yang diekspresikan dalam teks. Tugas ini sering digunakan untuk memahami apakah teks memiliki nada positif, negatif, atau netral. Contohnya saja, menganalisis ulasan produk di e-commerce untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Atau bisa juga memantau sentimen masyarakat terhadap isu tertentu di media sosial. Yang kedua ada pengenalan entitas bernama Name Entity Recognition atau disingkat dengan NER. NER ini bertugas untuk mengidentifikasi dan mengategorikan entitas penting dalam teks seperti nama orang, lokasi, organisasi, tanggal, atau nilai numerik. Contohnya saja dalam kalimat Barack Obama lahir di Hawaii. Ketika kita menggunakan NER akan mengenali Barack Obama sebagai entitas orang dan Hawaii sebagai entitas lokasi. Yang ketiga ada penerjemahan bahasa atau machine translation. Ini bertujuan untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain secara otomatis. Model NLP modern seperti Google Translate menggunakan teknik berbasis transformer untuk menghasilkan terjemahan yang lebih akurat. Contohnya saja menerjemahkan artikel dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Selanjutnya ada pemrosesan teks ke ucapan, text to speech atau TTS, dan ucapan ke teks, speech to text atau disingkat STT. Text to speech atau TTS bertujuan untuk mengubah teks tertulis menjadi suara yang menyerupai ucapan manusia. Sedangkan STT atau speech to text yaitu mengubah ucapan menjadi teks tertulis. Contohnya saja pada asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Ini menggunakan STT untuk memahami perintah pengguna dan TTS untuk memberikan respon. Selanjutnya ada ringkasan teks atau text summarization. Ini bertujuan atau bertugas menghasilkan versi ringkas dari dokumen atau artikel panjang sambil mempertahankan informasi utama. Ringkasan ini bisa berbentuk abstraksi atau menghasilkan teks baru berdasarkan pemahaman dokumen dan ekstraksi, yaitu memilih bagian penting saja dari teks asli. Contohnya saja meringkas otomatis untuk artikel berita atau bisa juga menghasilkan poin-poin utama dari laporan panjang. Selanjutnya kita masuk ke pre-processing text. Yang pertama ada lower casing. Lower casing ini mengubah semua huruf menjadi kecil dan juga menghilangkan karakter khusus seperti angka, simbol yang tidak relevan. Codingannya seperti ini. Ada teks, teks dikasih sebelum bacaan lower kita kasih titik dan kasih tanda kurung. Selanjutnya ada remove punctuation, yaitu menghapus tanda baca seperti koma, titik, dan tanda baru. Contohnya seperti ini codingannya.
Dia akan menghapus tanda spasi. Selanjutnya ada tokenization, yaitu memecah teks menjadi unit-unit kecil atau token, kata atau karakter. Contohnya seperti ini codingannya. Yang selanjutnya ada remove stop word, menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna signifikan. Contohnya seperti ini, dalam codingan ini memakai bahasa Indonesia. Selanjutnya ada stemming. Stemming yaitu menghilangkan akhiran kata untuk mendapatkan bentuk dasar. Contohnya saja seperti kata berlari menjadi lari. Outputnya bisa dilihat di sini. Dari lower casing sampai stemming tadi, outputnya seperti ini. Bisa dilihat pada kata bocah-bocah. Kalau kita lihat di teks tweet, bocah ini dia memakai tanda strip. Karena kita memakai pre-processing text, dia menjadi bocah-bocah. Tanda stripnya dihilangkan. Ini karena ada remove punctuation. Dia akan menghilangkan tanda-tanda seperti tanda koma, tanda titik seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya ada representasi teks. Yang pertama ada back of word atau disingkat BOW. Metode ini merepresentasikan teks sebagai sekumpulan kata tanpa memperhatikan urutan kata tersebut. Contohnya saja, pada dokumen 1 terdapat kata atau string saya suka belajar. Dan di dokumen 2 terdapat string belajar sangat menyenangkan. Ketika kita merepresentasikan ke back of word, katanya menjadi saya suka belajar sangat senang. Maka kata ini akan digabung menjadi satu array. Selanjutnya ada TF, IDF atau disingkat Time Frequency Inverse Document Frequency. TF IDF ini adalah metode yang menghitung bobot suatu kata berdasarkan frekuensinya di dalam dokumen. Dan seberapa jarang kata itu muncul di seluruh dokumen dalam korpus atau inverse document frequency atau IDF. Contohnya pada TF IDF ini jika kata belajar muncul 3 kali di dokumen dan hanya di satu dokumen dari 10. Bobotnya lebih tinggi dibanding kata seperti dan yang muncul di semua dokumen. Selanjutnya ada word embedding. Word to five glove fast tag. Word embedding ini merepresentasikan kata-kata sebagai vektor dalam ruang berdimensi rendah, di mana hubungan semantik antar kata tercermin dalam posisi vektornya. Contohnya saja pada kata raja dan ratu. Nanti dia akan menghasilkan raja, yaitu menghasilkan 0,5, 0,8, dan min 0,5. Sedangkan ratu akan menghasilkan 0,5, 0,9, dan min 0,3. Kita masuk ke modeling. Di modeling ini terdapat beberapa algoritma. Yang pertama ada naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma berbasis probabilistik yang menggunakan teorema Bayes. Ia bekerja dengan asumsi naive bahwa semua fitur atau kata-kata dalam teks bersifat independen satu sama lain, meskipun asumsi ini jarang benar dalam kenyataan. Contohnya saja pada klasifikasi email sebagai spam atau bukan spam, berdasarkan kata-kata yang muncul. Yang kedua, algoritma pada modeling ini ada Sport Vector Machine atau disingkat SVM. SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Ia bekerja dengan mencari hyperplane atau garis batas yang memisahkan data dari berbagai kelas dengan margin maksimum.
Contoh dari SVM ini yaitu klasifikasi ulasan produk sebagai positif atau negatif. Yang terakhir ada Recurrent Neural Network atau disingkat RNN. Ini adalah jenis jaringan saraf yang dirancang untuk memproses data sekuensial seperti teks. Ia mempertahankan informasi dari elemen sebelumnya dalam urutan dengan memanfaatkan memori internal. Contoh dari RNN ini seperti sistem prediksi teks otomatis. Contohnya saja seperti Google Translate pada Google. Baik, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.